Halo teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan tentang pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design pada komponen menjelaskan. Simak baik-baik ya. Kelompok 1 beranggotakan Abdul Aziz Rojaban, Usman Nur Fatah, Umu Latifah, Devi Husiana, Gilang Mahendrati, dan Evi Novitasari. Sebelum memulai menjelaskan tentang komponen menjelaskan, saya akan memaparkan tentang pendekatan understanding by design. Menurut Kayabi pada tahun 2021 bahwa pendekatan understanding by design merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan mengajar dan menilai siswa untuk pemahaman mereka dan kemampuan mereka untuk mentransfer apa yang telah mereka pelajari dalam tingkat pemahaman siswa. Nah, di sini saya akan membacakan soal yang akan kelompok kami bahas. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Berikan contoh konkret bagaimana siswa menjelaskan sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Ya, di sini saya akan memaparkan apa sih itu menjelaskan. Nah, mampu menjelaskan artinya siswa dapat menjelaskan yang pertama melalui generalisasi atau prinsip, yang kedua memberikan fenomena-fenomena, fakta dan data yang diberikan dan sistematis, yang ketiga membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Nah, menjelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya menerangkan, menguraikan secara terang. Nah, explain Oxford Dictionary, to tell somebody about something in a way that makes it easy to understand. Untuk memberitahu seseorang tentang sesuatu dengan cara yang membuatnya mudah untuk memahami. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang contoh konkret bagaimana siswa menjelaskan suatu materi sebagai bukti siswa telah memahami. Contoh yang pertama pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada materi gotong royong kurikulum Merdeka kelas 4. Siswa, gotong royong adalah sikap saling membantu dan bekerja sama secara sukarela dalam melakukan tugas-tugas yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Prinsip utama gotong royong adalah saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Siswa kemudian memberikan contoh fenomena yang dapat diamati. Misalnya, dalam lingkungan sekolah kita sering melihat contoh gotong royong seperti saat membersihkan halaman sekolah bersama-sama atau merapikan kelas setelah pelajaran. Setiap siswa membantu dalam tugas tersebut tanpa memikirkan siapa saja yang akan mendapatkan manfaat langsung, tapi lebih kepada kebaikan bersama. Selanjutnya, siswa dapat membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Misalnya, gotong royong juga dapat diterapkan di rumah, seperti saat membersihkan rumah bersama orang tua, membantu mengurus adik, atau membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan siswa atau kepedulian siswa tentang gotong royong, dan juga siswa dapat menjelaskan apa itu arti gotong royong. Contoh yang kedua, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi jenis-jenis kebutuhan manusia menurut kepentingan, ini berada di kelas 4. Di sini, siswa dapat menjelaskan suatu materi dengan memberikan contoh. Siswa dapat menjelaskan tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier beserta contohnya. Selain itu, siswa dapat memberikan ilustrasi yang berupa gambar tentang contoh kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Pada saat siswa menjelaskan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, mereka dapat menyebutkan contoh-contoh tersebut, sehingga karena mereka dapat menyebutkan contoh dan mengerti arti kebutuhan primer dan sekunder, maka siswa tersebut dianggap dapat menjelaskan. Dan siswa telah memahami materi tersebut. Demikian pemaparan dari kami selaku kelompok 1 tentang kemampuan menjelaskan. Apabila terdapat kekurangan atau salah kata, kami dari kelompok 1 meminta maaf. Terima kasih.